Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang cantik? Kelas 10 akuntansi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ya, untuk akuntansi dasar di semester 2 ini kita akan belajar tentang mengerjakan laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan yang seperti apa? Kemarin kita sudah mempelajari tentang buku besar ya yang terakhir. Nah, ini laporan keuangan. Apa yang kita bahas? Yang kita bahas nanti ada dua hal dulu saja ya. Yang pertama jurnal penyesuaian, yang kedua adalah neraca lajur atau worksheet. Yang pertama dulu kita bahas yaitu jurnal penyesuaian. Apa jurnal penyesuaian? Yaitu jurnal yang bentuknya sama seperti jurnal umum, yaitu yang digunakan untuk mencatat transaksi intern perusahaan pada akhir periode pembukuan ya. Jadi ini untuk menampilkan keadaan yang sesungguhnya. Jurnal penyesuaian itu misalnya di periode itu dari tanggal 1 sampai 31 misal itu belum ada yang dicatat. Nah, di jurnal penyesuaian inilah kita catat ya. Misalnya ada belum bayar gaji, nah itu kita sesuaikan di sini ya. Kemudian neraca saldo harus disesuaikan dulu karena kenapa? Yang pertama adanya rekening campuran atau mixed account ya. Apa mixed account? Itu rekening yang sebagian merupakan harta dan sebagian lagi merupakan rekening biaya. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah akun persediaan atau merchandise inventory, itu di perusahaan dagang ya. Yang kedua, adanya kesalahan yang masih harus dikoreksi ya. Kemarin ada jurnal yang salah, maka harus dikoreksi atau dibetulkan di jurnal penyesuaian ini. Kemudian subpokok bahasannya adalah banyak nih, ada 9 nih, yaitu persediaan barang dagangan, persediaan perlengkapan, penyesuaian aktif tetap, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, biaya dibayar di muka, kemudian ada pendapatan diterima di muka, penaksiran piutang tak tertagih, dan yang terakhir adalah penyesuaian saldo kas dengan rekening koran. Kita akan bahas satu persatu, walaupun di bukumu udah ada sih sebenarnya di buku paket ya, cuma ini saya jelaskan sedikit. Yang pertama adalah persediaan barang dagangan. Nah, yang di sini ada dua, yaitu metode ikhtisar rugi laba atau laba rugi sama aja. Yang kedua harga pokok penjualan, metode harga pokok penjualan. Yang ini adalah contoh soalnya persediaan 31 Desember 2019. Persediaan barang dagang. Nah, yang 11.250.000 debit ini adalah persediaan dagangan yang awal. Nah, data penyesuaiannya 31 Desember adalah nilai persediaan akhir sebesar 12.500.000. Jadi ketika belum masih awal itu persediaannya 11.250.000, setelah ada transaksi, ada pengurangan, pertambahan. Nah, itu di akhir periode 31 Desember itu adalah sebesar 12.500.000. Ini adalah persediaan akhirnya. Terus jurnalnya seperti apa? Jurnalnya ini nih. Nah, untuk metode ikhtisar rugi laba atau laba rugi ya, ikhtisar laba rugi atau rugi laba RL itu rugi laba ya. Terus kreditnya persediaan awal, maka persediaan awalnya yang 11.250.000 kita tulis. Yang kedua persediaan akhir pada atau kreditnya adalah ikhtisar RL atau rugi laba. Nah, ini yang persediaan akhir 12.500.000. Kemudian penyesuaian dengan menggunakan metode harga pokok penjualan. Itu debitnya adalah harga pokok penjualan. Nah, ini untuk 26.250 ini jangan ditulis dulu, nanti kita jumlahkan di sini. Nah, untuk kreditnya persediaan barang awal, pembelian, ongkos angkut pembelian. Nah, ini berasal dari soalnya. Nah, kemudian debitnya baru kita tambahkan 11.250, 15 juta sama 500.000 kita tambahkan. Nah, kita taruh di HPP atau harga pokok penjualan di sini. Terus yang kedua persediaan barang akhir, retur pembelian, potongan pembelian, kreditnya HPP atau harga pokok penjualan. Nah, ini berasal dari soal yang debit nih ya. Yang 12.500, 1 juta, ini berasal dari soal. Kemudian dijumlah taruh di HPP 14.250. Gampang kan? Gampang dong ya.
Terus yang selanjutnya adalah persediaan perlengkapan. Ini contoh soalnya, perlengkapan toko dan kantor ini berada di debit semua. Penyesuaiannya, satu, nilai perlengkapan toko pada akhir periode 750. Yang kedua, perlengkapan kantor yang telah terpakai 1.300. Nah, kalau untuk supplies atau perlengkapan yang ditulis di jurnal penyesuaian adalah yang terpakai, ya. Nah, yang telah terpakai, nah ini tinggal menulis saja nomor 2. Tapi yang nomor 1, yang perlengkapan toko pada akhir periode, berarti kan belum tahu yang terpakai. Nanti caranya gimana? Ini awalnya 1.250. Nah, penyesuaiannya adalah seperti ini. Biaya perlengkapan toko 500.000 pada atau kredit perlengkapan toko 1.250 dikurangi 750 karena yang terpakai yang dicatat. Terus beban perlengkapan kantor, kreditnya perlengkapan kantor tinggal dicatat saja, tidak usah dikurangi karena tadi bentuknya adalah telah terpakai, jadi tinggal catat saja. Kalau yang ini kan tidak, bukan yang terpakai tapi akhir periode. Kemudian penyusutan aktiva tetap. Nah, ini adalah jurnalnya, contoh soalnya ya. Ini kemudian nih penyesuaian adalah gedung disusutkan 10% dari harga beli, 10% kali 10 juta. Nah, ketemu 1 juta. Biaya penyusunan gedung pada atau kreditnya akumulasi penyusunan gedung ini sudah satu jodoh, tidak boleh dipisahkan. Debitnya biaya, kreditnya akumulasi. Yang kedua, biaya penyusutan inventaris pada akumulasi penyusutan inventaris. Itu penyusutannya 500.000, tinggal dituliskan saja. Terus kemudian biaya yang masih harus dibayar. Di sini yang pertama gaji yang terutang sebesar 20.000. Ya, gaji pada gaji yang masih harus dibayar. Ya, taksiran penghasilan. Nah, taksiran penghasilan harus dikurangi dulu. Pajaknya 150. Kemudian taksiran penghasilnya 175, jadi dikurangi ya. Jurnalnya pajak penghasilan, kreditnya PPh yang masih harus dibayar. Ini juga nggak susah. Terus pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini soalnya ini penyesuaiannya, bunga yang belum diterima sebesar 20.000, tinggal itu saja bunga yang masih diterima, ya, masih harus diterima, kreditnya pendapatan bunga. Selanjutnya biaya dibayar di muka. Ini adalah contoh soalnya. Ini data penyesuaiannya. Yang pertama, asuransi yang telah dibayar untuk 3 tahun dimulai 1 Januari 2019. Nah, maka jurnalnya biaya asuransi, kreditnya asuransi dibayar di muka. Nah, ini juga satu paket, tidak boleh jodoh dengan yang lain, jodohnya ini. Maka caranya adalah 1.650 ini dapat ya, dikali sepertiga. Karena sepertiga kenapa? Karena 3 tahun. Kita menulisnya 1 tahun, kita mencatatnya 31 Desember. Nah, asuransinya dimulai 1 Januari, berarti kan 1 tahun, Januari sampai Desember. Dan maka kita nulis 1 tahun, yaitu 540. Ini caranya ini. Yang kedua, kontrak sewa selama 2 tahun dimulai awal Juli 2019. Kita nyatetnya 31 Desember 2019. Berarti berapa bulan? Juli sampai Desember. 6, ya kan? 6 per 24. 24 itu 24 bulan, yaitu 2 tahun kali 1.200.000, ketemunya 300.000. Jurnalnya debit sewa dibayar di muka, kreditnya biaya sewa. Ya. Biaya sewa dibayar di muka. Kemudian selanjutnya adalah pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan yang diterima di muka. Oh, maaf, sebentar. Nah, ini harusnya biaya sewa pada sewa dibayar di muka. Ini kebaliknya, maaf, ini kebalik. Sewa biaya sewa debit, kreditnya sewa dibayar di muka ya. Nah, terus pendapatan yang diterima di muka, di sini ada penyesuaiannya adalah ini soalnya, ini penyesuaiannya bunga yang telah diterima untuk masa 1 tahun dimulai 1 Maret 2019.
maka bunga diterima di muka, kreditnya pendapatan bunga. 10/12 berarti dari Maret sampai Desember. 10/12 1 tahun ya, kali 1.200.000. Temunya ini. Yang kedua, sewa yang telah dicatat dimulai awal Agustus 2019. Maka pendapatan sewa, kreditnya sewa diterima di muka. Caranya dari Agustus sampai Desember 5 bulan, 5/12 kali 4.800.000. Tuh ya. Selanjutnya penaksiran piutang tak tertagih. Nah, ini soalnya ini penyesuaiannya. Kerugian penghapusan piutang tahun ini adalah sebesar 200.000. Keterangannya jurnalnya adalah biaya penghapusan piutang atau biaya kerugian piutang sama ya. Kreditnya cadangan penghapusan piutang atau cadangan kerugian piutang sama saja, 200.000 ya. Terus cadangan penghapusan piutang ditaksir 6% dari piutang. Maka biaya penghapusan piutang atau biaya kerugian piutang, kreditnya cadangan penghapusan piutang atau cadangan kerugian piutang sama 100.000 dari mana? 6% kali 10 juta ini piutang dikurangi cadangan penghapusan piutang 500, ketemunya 100.000. Terus kemudian yang ini adalah rekening koran ya, rekening koran. Saldo rekening koran menunjukkan RK itu rekening koran menunjukkan saldo kredit 10.500.000 selisihnya karena mendapat biaya administrasi 100.000 ya. Bank itu mendapat biaya administrasi dan mengkredit jasa giro sebesar 350.000. Maka perusahaan harus mencatat, ini kan bank yang baru mencatat, perusahaan belum mencatat, maka kita rekonsiliasi atau kita samakan gitu ya antara catatan bank dan catatan perusahaan. Maka kalau biaya administrasi, kalau kita nempel bank di bank gitu kayaknya biaya administrasi kan kita bayar, maka biaya administrasi debit, kreditnya kas kita berkurang 100.000 nih, 100.000 ya. Terus jasa giro bunga ini ya, bunga berarti kita dapat ya, kas kita bertambah ya, kredit kita adalah kas bertambah, kemudian pendapatan bertambah 350. Atau dijadikan satu boleh seperti ini, kan ini sama-sama kasnya dikurangi, debit kredit sih dikurangi, jadi kas bank 250, biaya administrasi bank 100 sama kan, kreditnya pendapatan bunga 350 sama saja. Tapi tidak boleh dua-duanya, harus salah satu dipilih, boleh yang atas ini atau yang bawah ini, pilih salah satu, yang mudeng yang mana. Yang selanjutnya adalah neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur atau worksheet adalah suatu daftar tempat mencatat, menyesuaikan dan menggolongkan saldo perkiraan buku besar. Worksheet ini sebenarnya tidak wajib dibuat karena tanpa worksheet pun kita bisa membuat laporan keuangan, tapi karena kalian adalah pemula, maka neraca lajur atau worksheet ini harus dibuat. Kenapa? Karena untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan di akhir periode. Jadi tinggal memindahkan saja tuh ya. Tapi untuk jurnal penyesuaian wajib dibuat. Ini contoh soalnya, ini adalah trial balance atau neraca saldo servis TV Budi Luhur pendapatan jasa ini ya. Ini soalnya, kemudian penyesuaiannya ini ada 4. Nah, ini harus dibikin jurnal penyesuaiannya. Silakan dibaca, dipahami. Ini jawabannya, jurnal penyesuaiannya. Nanti dipahami lagi, sama seperti yang tadi mengerjakannya. Nah, di sini adalah kita akan membuat neraca worksheet atau neraca lajur seperti ini kopnya dalam ribuan rupiah ya. Kenapa? Karena tidak muat ya 003 nya, jadi saya tulis dalam ribuan rupiah. Ini adalah neraca lajur atau worksheet 10 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan debit kredit jadi 10 kolom. Ini yang disebut dengan 10 kolom. Nah, caranya gimana? Ini nomor akun dan nama akun berasal dari yang tadi di soal ya, style balance atau neraca 31 Desember. Neraca saldonya dimasukkan. Neraca saldo yang mana, Bu? Neraca ini dimasukkan semua, ini saldo semuanya dimasukkan di neraca
saldo yang tadi. Nah, ini masukkan di sini sampai terakhir persis plak ya. Terus ayat jurnal penyesuaiannya berasal dari mana? Dari sini. Dari sini. Nah, ini dimasukkan debitnya, masuk debit, kredit, masuk kredit, debit, masuk debit, kredit, masuk kredit. Nah, seperti ini. Nah, ini yang debit masuk debit, kredit masuk kredit, sama. Nah, neraca setelah disesuaikannya bagaimana Bu caranya? Kita bisa menambah atau mengurangi dari neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian ini. Misalnya ini di neraca saldo kas, di ayat AJP-nya atau penyesuaiannya nggak ada, tinggal dipindah aja debit. Nah, sewa dibayar di muka di sini debit, di penyesuaiannya kredit, maka harus dikurangi 450 dikurangi 150, ketemunya 300, masih banyak kan di debit. Ini juga sama ya, sama. Nah, ini di akumulasi penyesuaian neraca saldo nggak ada, di penyesuaian ada kredit, ya masukkan kredit. Utang juga, utang adanya di neraca saldo, penyesuaian nggak ada, masukkan ini kredit, masukkan kredit. Gaji yang masih harus dibayar, penyesuaiannya ada di kredit, masukkan kredit. Pokoknya semua terisi ya, kredit sama kredit jadi tambah, berarti masuk kredit gitu ya. Nah, ini kemudian laba rugi itu didapat dari pendapatan dan beban ya, karena ini jasa sih ya, jasa jadi pendapatan dan beban. Jadi dari pendapatan servis sampai beban penyusunan peralatan dimasukkan yang debit kredit. Nah, dari mana asalnya? Dari neraca setelah disesuaikan ini ya. Jangan mencari yang lain, jangan dari sini atau sini, jangan dari neraca saldo atau ayat penyesuaian, jangan ya, salah nanti. Terus neraca dari mana? Neraca itu yang tidak masuk ke laba rugi, masuknya ke neraca. Nah, dari kas sampai prive atau privo ini masuk ke neraca. Kemudian dijumlah semua ya. Nah, dijumlah semua pasti ini terjadi selisih antara debit dan kredit. Laba rugi 670 sama kreditnya 1035. Nah, ini harus disamakan. Kurangnya yang mana? Kurangnya debit, maka taruh di sini 365 biar sama nih, 1035. Yang neraca juga sama. Ini kok kurang Bu? Nah, makanya taruh di sini. Ya, taruh yang kurang mana? 365, jadinya sama 4680. Nah, antara laba rugi dan neraca selisihnya harus sama 365 misal. Kalau beda berarti kamu salah ngitung ya. Nah, ini disebut laba. Taunya laba gimana Bu? Taunya adalah ini debit ya, debit adalah beban, sama ini kredit adalah pendapatan. Antar beban dan pendapatan besaran mana? Besar pendapatan kan, besar 670 dibanding 1035, besar mana? Besar 1035, maka disebut pendapatan lebih besar dari beban, maka disebut laba ya. Di sini sama di sini. Ini rugi ya, kalau rugi nanti pendapatannya lebih kecil dari beban, jadi bebannya lebih besar, nanti taruh sini sama sini, itu rugi namanya ya. Oke, itu untuk neraca lajur. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Kalau belum paham bisa nanti lewat WA ataupun di buku kalian ya, buku cetaknya sama di situ udah rinci ya, sama. Nah, kemudian untuk kalian biar kalian cepat mudeng, maka soal latihan untuk kalian ya, check it out. Nah, soalnya adalah silakan dikerjakan tugas studi kasus 2 yang di buku paket halaman 268. Perintahnya adalah membuat ayat jurnal penyesuaian dan membuat neraca lajur atau worksheet ya. Tugas dikerjakan di buku folio besar ya. Terus untuk dikumpulkannya nanti saya lewat WA grup aja ya, gitu ya, lewat WA grup aja, atau ada pertanyaan bisa lewat WA grup aja atau japri boleh ya. Thank you, terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian bisa memahami
jaga kesehatan dan tetap belajar, tetap semangat. Kita pasti bisa, kita pasti berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di pengumpulan tugas, dan mungkin ada di bagian selanjutnya part 2 nanti akan kita belajar untuk laporan keuangan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.